puasa wajib, umpamanya Ramadan, ya tentu saja tidak boleh. Baik itu menghadiri undangan resepsi pernikahan orang yang bukan Muslim atau orang Islam. Apalagi kalau kita sebagai mukim, tentu itu haram mutlak kita batalkan karena puasa kita ini adalah kewajiban. Itu. Jadi sementara makan di situ kan bukan kewajiban. Yang Ramadan datang penuh cahaya. Segala dosa, Ramadan kita Ramadan ampunan. Ramadan kita Ramadan penuh cinta. Ramadan kita Ramadan kasih sayangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, para pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Tentu kita berharap semoga ibadah saum dan seluruh ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi ibadah yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh rangkaian ibadah tersebut dapat mengantarkan kita menuju kepada taqwa Allah yang sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang terkait dengan hal-hal yang di bulan Ramadan, yaitu suatu yang bisa saja dan akan terjadi di masyarakat, yaitu melakukan resepsi perkawinan di bulan Ramadan. Nah, ini apa dan bagaimana resepsi ini? Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, resepsi tentu saja bukan sekedar perayaan acara, tetapi resepsi dalam pengertian kita dalam adat di masyarakat itu erat kaitannya acara yang ada hubungannya makan dan minum. Yang dalam hal ini resepsi biasanya diidentikan dengan pernikahan. Nah, memang di dalam pernikahan syariat bahwa di saat akdun nikah itu memang dianjurkan untuk melakukan yang namanya walimah. Seperti pernyataan Nabi SAW kepada sahabat Abdurrahman bin Auf yang ketika itu menikah, lalu oleh Nabi SAW ditanya, apakah kamu sudah berwalimah? Lalu Abdurrahman mengatakan belum. Nah, dalam hal ini Nabi kemudian mengatakan, aulim walau bisyatin. Berwalimalah kamu walaupun hanya seekor kambing atau menyembelih seekor kambing. Nah, ini menjadi dasar bahwa di dalam acara pernikahan, akdun nikah, maka di situ ada anjuran dari syariat untuk melakukan yang namanya biasanya disebut walimatul urs. Ya, walimatul urs ini biasanya dilakukan pada saat selesai akdun nikah. Dan kita lebih biasanya dimeriahkan dengan istilah acara resepsi pernikahan yang biasanya mengundang para tamu baik itu dari keluarga, sahabat, handai tolan untuk hadir. Dengan tentunya mempersiapkan berbagai macam makanan, minuman sebagai bentuk syukur mungkin dalam acara pernikahan tersebut. Di hari-hari biasa tentunya tidak jadi masalah pernikahan ini, acara seperti ini. Tetapi bagaimana kalau hal ini terjadi di bulan Ramadan? Resepsi dilakukan di bulan Ramadan.
Nah, tentu ini menjadi pembahasan karena resepsi ini tadi erat kaitannya dengan makan dan minum. Nah, tentu ini perlu kita bahas. Nah, tentu resepsi ini kalau itu dilakukan di bulan Ramadan yang tentunya di siang hari, ya. Apakah itu biasanya di kita jam siang-siang hari, biasanya antara jam 11 sampai jam 2 atau mungkin di atas jam 12 umpamanya, tapi selesainya itu sampai asar dan sebagainya. Nah, tentu saja ini akan menjadi masalah. Ya, karena ketika kita mengundang orang berpuasa hadir, lalu di situ disiapkan makanan untuk mereka makan, minuman untuk mereka minum, dan lain-lainnya, maka tentu ini nanti mengandung unsur ajakan secara tidak langsung kepada yang bersangkutan untuk melakukan pelanggaran, yang dalam hal ini adalah membatalkan puasa. Ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa orang berpuasa itu kan tidak boleh sembarangan membatalkan puasanya. Ya, hanya boleh membatalkan puasa itu kalau ada kaitannya dengan uzur atau alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sedangkan walimah ataupun dalam ini resepsi pernikahan tidaklah termasuk salah satu yang dibenarkan untuk membatalkan ibadah puasa. Bahkan di riwayat lain kalau kita diundang datang kepada walimah, ya, memang kita ada perintah mendatangi walimah itu. Kalau kita diundang mendatangi dan kita berpuasa pada hari itu, cukup kita boleh datang, tapi kalau kita tidak mau makan tidak masalah. Itu kalau puasa sunnah, ya, cukup dengan mendoakan. Nah, namun ini karena kaitannya dengan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan, tentu tidak ada pilihan. Ya, kalau puasa sunnah tadi kita boleh memilih makan atau berdoa. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan, tentunya tidak ada pilihan. Apalagi kalau itu adalah orang-orang yang di sekitar situ, orang mukimin semua. Ya tentu saja kalau mereka membatalkan puasanya demi resepsi itu, maka ini tentu sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena membatalkan puasa tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Nah, karena itu pelaku atau orang yang melakukan resepsi kemudian sampai terjadi pelanggaran seperti ini, maka ini bisa masuk dalam kategori ta'awun alal ismi, membantu orang berbuat dosa, membantu orang berbuat kesalahan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja ada cara lain. Kalau toh mau melakukan pernikahan disertai dengan resepsi di bulan Ramadan, maka bisa saja resepsi itu dilakukan di sore hari, umpamanya. Setelah asar dengan jam 4 dan sebagainya sampai kemudian maghrib, yaitu sampai waktu berbuka. Nah, kalau ini bisa dilakukan bahwa semua undangan itu dipersilahkan makan ataupun minum pada saat sudah masuk waktu berbuka, nah maka ini tentu tidak jadi masalah. Tentu itu boleh-boleh saja. Nah, bahkan nanti kalau itu masuk niatnya untuk memberi sedekah iftar kepada orang yang hadir, maka tentu di situ ada nilai tersendiri, yaitu paling tidak itu adalah nilai sedekah. Dalam arti melakukan resepsi di bulan Ramadan pada waktu sore hari sampai kemudian masuk waktu berbuka, tentu hal itu boleh-boleh saja. Ya, jadi artinya orang bisa makan, bisa minum pada saat waktu berbuka. Apalagi kalau resepsinya itu dilakukan di malam hari. Nah, tentu tidak ada masalah. Malam hari orang berpuasa sudah boleh makan dan minum, karena yang namanya shaum hanya sebatas dari terbit fajar sampai kemudian terbenam matahari. Nah ini, jadi karena itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya melakukan pernikahan atau akad nikah di bulan Ramadan itu tidak terlarang, boleh-boleh saja, apalagi itu adat. Kemudian begitu juga resepsinya tadi, ya, resepsi pun juga pada dasarnya itu ya boleh-boleh saja. Hanya saja kalau kemudian di situ memunculkan pelanggaran terhadap syariat, maka tentu itu akan menimbulkan sesuatu yang
menjadi pembahasan di dalam syariat, yakni menimbulkan hal yang membawa seseorang itu untuk membantu orang lain untuk berdosa. Nah, selama itu bisa dijaga, bahwa resepsi ini bisa saja dilakukan dalam konteks cara-cara yang lain umpamanya, atau ada sebagian di masyarakat umpamanya melakukan resepsi pernikahan ini di bulan Ramadan itu dengan cara makanan-makanan yang akan disiapkan untuk para undangan, para tamu itu tidak disiapkan untuk dimakan, tapi dengan cara dibungkus, ya, dibawa pulang, gitu. Nah, ini bisa juga cara seperti ini dilakukan kalau di bulan Ramadan. Jadi diundang, tetap resepsi dilakukan, cuman hal itu tidak ada ketentuan dari pihak pengundang bahwa di situ tidak ada makan dan minum, namun makanan yang disiapkan itu untuk dibawa pulang nanti dapat dimakan pada saat waktu berbuka puasa. Atau dengan cara tadi yang kita sampaikan, kalau toh mau melakukan resepsi di bulan Ramadan, cara makan di tempat, nah itu bisa dilakukan di sore hari, ya, di sore hari menjelang maghrib atau mulai dari sore ba'da asar, pokoknya jam 4 dengan acara, berbagai macam acara, sampai kemudian masuk waktu berbuka, baru kemudian para undangan itu dipersilahkan untuk makan dan minum. Nah, apalagi kalau di malam hari. Nah, untuk itu ini perlu menjadi perhatian bagi kita bahwa hal ini bisa saja dilakukan, tapi harus diperhatikan jangan sampai terjadi di situ pelanggaran oleh pihak yang melakukan resepsi tadi sehingga terjerumus dalam konteks yang disebut ta'awun alal ismi, mengajak orang berbuat bermaksiat, berbuat dosa karena menyiapkan makanan dan minuman. Nah, kalaulah orang itu hadir di situ, umpamanya yang kalau dipastikan umpamanya yang hadir itu musafir semua, ya sebenarnya tidak ada masalah karena musafir itu ada rukhsah untuk untuk berbuka kalau mau. Ya, tapi kalau musafirnya juga tidak mau makan, ya silahkan saja, cukup dengan berdoa. Nah, namun kalau undangannya itu ada yang mukim, ada yang musafir, nah ini tentu jadi masalah khususnya bagi yang mukim, karena bagi shaimun, orang-orang yang berpuasa yang mukim ini selama ia memenuhi syarat untuk berpuasa dan tidak ada uzur untuk dia berbuka, maka dia tidak boleh membatalkan puasanya hanya karena menghadiri undangan resepsi pernikahan. Nah, ini yang mungkin yang perlu diperhatikan di dalam kaitan dengan resepsi di bulan Ramadan. Jadi kesimpulannya, pada dasarnya resepsi di bulan Ramadan boleh saja dilakukan. Sekali lagi, boleh dilakukan dengan catatan tidak menimbulkan perbuatan dosa bagi yang hadir. Nah, kalau itu bisa dihindari, maka tentu itu boleh-boleh saja. Tapi kalau di situ nanti menghadirkan orang yang hadir lalu kemudian melanggar syariat dalam arti membatalkan puasanya karena undangan tersebut, maka pihak pengundang itu terlibat dalam dosa. Nah, karena dia masuk dalam golongan ta'awun alal ismi. Undangan yang hadir juga berdosa karena dia melanggar aturan, membatalkan puasa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Jadi pada intinya itu ada di pengaturan acara resepsinya. Jadi tawarannya tadi, kalaulah itu dilakukan di pagi hari atau siang hari dilakukan, cara resepsinya, makanan dan minuman yang disediakan itu tidak disiapkan untuk dimakan di tempat, tapi dipersiapkan dibungkus untuk dibawa pulang. Kedua, kalau acaranya di sore hari, ya, habis asar, itu bisa ya diperpanjang acaranya sampai kemudian masuk waktu berbuka sehingga para undangan itu kemudian makan dan minum sambil berbuka puasa di tempat resepsi. Nah, apalagi kalau resepsinya dilakukan di malam hari, tentu tidak ada halangan sama sekali. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian daripada pemirsa sekalian dalam hal melakukan resepsi di bulan Ramadan ini. Intinya, mari kita hormati
bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, dan mari kita hindari hal-hal yang dapat merusak nilai daripada ibadah kita, apalagi merusak daripada ibadah puasa kita ataupun ibadah-ibadah kita yang lain di bulan Ramadan ini. Ini yang kita harapkan. Jadi terkait dengan bahasan kita tadi, itu intinya, selama resepsi itu tidak merusak ibadah kita di bulan Ramadan, maka tentu hal itu boleh-boleh saja, atau dalam hukum fikih disebut itu adalah hal yang mubah untuk kita lakukan. Jadi tergantung pada cara pelaksanaan daripada resepsi tersebut. Nah, kalau itu bisa kita jamin, di sana tidak ada pelanggaran, di sana tidak ada pelanggaran terhadap syariat dalam arti orang membatalkan puasanya tanpa uzur dari syariat, maka tentu resepsi ini boleh saja. Jadi tinggal pengaturannya saja ya. Selama bisa diatur, maka tentu acara resepsi di bulan Ramadan ini kembali kepada hukum asal, yaitu bahwa ini adalah hukumnya boleh saja, dan bahkan kembali kepada itu walimah, maka itu termasuk hal yang dianjurkan oleh syariat. Tinggal kita mengatur waktunya dan pelaksanaan daripada resepsi di bulan Ramadan itu. Demikian pemirsa Persis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait melakukan resepsi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi kita. Demikian. Baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, bolehkah menyelenggarakan pernikahan di bulan Ramadan tanpa resepsi? Yang mana dengan alasan ingin irit biaya. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan luar biasa. Bolehkah melakukan pernikahan di bulan Ramadan tanpa resepsi dengan niat pengiritan? Mungkin begitu ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya pernikahan atau akad nikah ataupun resepsi pernikahan itu boleh dilakukan kapan saja ya. Di bulan Ramadan pun juga boleh ya. Terkait dengan pertanyaan ini, itu ada di belahan dunia, di mana, di Afrika kalau tidak salah. Itu ada beberapa daerah di negeri Muslim di Afrika itu punya tradisi seperti itu. Pernikahannya di bulan Ramadan. Memang mereka diantaranya tujuannya itu mengirit. Jadi tidak terlalu banyak biaya dikeluarkan. Namun pada dasarnya ya, kalau kita bertanya apakah itu boleh, ya tentu boleh-boleh saja itu dilakukan ya. Namun tadi tentu ada sunnah daripada tuntunan pernikahan itu tidak dilakukan. Namun demikian bahwa resepsi yang dimaksudkan dalam syariat juga kan tidak ada ukurannya mesti sekian-sekian itu ya. Jadi kalaulah umpamanya tadi mau melakukan yang dianggap mungkin tidak sesuai dengan syariat itu, kalau sama sekali tidak ada ya. Kalaulah ada resepsi kecil-kecilan apa sekedar memenuhi unsur syariat, itu tentu boleh saja gitu. Nah, jadi pada kesimpulannya, kalau niatnya seperti itu tadi, melakukan pernikahan di bulan Ramadan tanpa resepsi dengan niat irit biaya, ini sebenarnya secara hukum itu boleh saja. Hanya di situ tentu ada ketidaksempurnaan, sehingga mungkin ini hal yang tidak dianjurkan dalam syariat kalau niatnya tadi mau pengiritan ya gitu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu insyaallah. Baik Ustadz, yang kedua, di sebagian masyarakat sering terjadi yaitu resepsi sebelum akad. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Iya. Baik, terima kasih ya. Ada memang di masyarakat tuh adat yang seperti itu. Jadi resepsinya dilakukan atau dilaksanakan sebelum akad. Nah, kalau itu terkait dengan adat, kebiasaan di tempat itu, tentu sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan itu, karena itu kaitannya dengan adat istilahnya ya. Ada memang beberapa tempat seperti itu, di antaranya umpamanya seperti di Jawa Timur itu ya, ada beberapa daerah itu yang seperti itu acaranya ya, resepsinya sebelum akad nikah.
Nah, tapi itu adatnya begitu. Nah, tentu kalau kita kembalikan kepada syariat bahwa anjuran berwalimah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abdurrahman bin Auf itu adalah setelah pernikahan itu. Jadi sunnahnya walimatul urs itu adalah sesudah akdun nikah itu. Kalau sebelumnya ya mungkin itu resepsi adat namanya ya. Jadi resepsi adat itu tidak bisa kita salahkan asal tidak dimasukkan itu bahwa itu bagian daripada syariat. Nah, karena kalau disebut itu adalah aturan syariat, tentu ini berbeda dengan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau itu hanya mengikuti adat istiadat di situ karena ini adatnya kembali kepada bahwa itu adalah acara yang mubah saja, tentu itu boleh-boleh saja. Hanya tentu harus dikembalikan bahwa di samping acara adat seperti itu harus memenuhi unsur syariatnya supaya akad nikah yang dilakukan itu betul-betul memenuhi unsur syar'i. Karena kita sebagai seorang muslim tentu pernikahan meskipun memang itu adalah hal yang disebut hal yang muamalah, namun dalam hal ini dalam pelaksanaannya pun tetap kita dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syar'i termasuk walimah ataupun resepsinya tadi. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir yaitu bolehkah kita membatalkan saum untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan non-muslim? Oke, baik. Terima kasih. Ya. Pada dasarnya menghadiri undangan resepsi pernikahan orang yang di luar Islam, ya, apakah itu sebagai kawan atau sebagai tetangga dan sebagainya, pada dasarnya kita boleh saja menghadiri itu asal yang terpenting ketika hadir itu kita tidak mengikuti acara ritual mereka. Kalau di situ ada acara ritual dalam perkawinan mereka, kita tidak boleh ikut. Jadi kita hadir di situ hanya murni terkait dengan acara resepsinya saja, tidak mengikuti acara-acara acara ritual agama mereka. Itu jelas kalau itu tentu kita tidak boleh karena itu menyangkut masalah prinsip akidah lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian syariat kalian, bagi kami syariat kami. Nah, lalu bagaimana dengan pertanyaan tadi, bolehkah kita membatalkan saum? Nah, pertama kita lihat bahwa kalau itu saumnya saum sunnah, kalau itu saumnya saum sunnah, maka yang diundang ini boleh memilih membatalkan atau tidak. Nah, jadi kalau itu saum sunnah berarti dengan pertanyaan tadi bolehkah? Tentu boleh. Kalau itu kaitannya dengan saum sunnah, ya boleh saja membatalkan dengan niat ya kita makan menghargai yang mengundang silahkan. Karena memang ada syariatnya demikian. Nah, kalaulah umpamanya kita tidak makan juga ya nggak masalah, boleh. Hanya ada anjuran mendoakan, ya. Apakah nanti bagaimana yang kita datangi kan pernikahan orang yang bukan muslim, boleh nggak kita mendoakan? Ya boleh saja mendoakan. Apakah mendoakan mereka dapat hidayah atau mereka langgeng dalam pernikahan? Boleh saja itu. Nah, adapun kalau menghadirinya pernikahan tadi kita sedang puasa wajib. Nah, puasa wajib. Umpamanya Ramadan, ya tentu saja tidak boleh. Baik itu menghadiri undangan resepsi pernikahan orang yang bukan muslim atau orang Islam. Apalagi kalau kita sebagai mukim, tentu itu haram mutlak kita batalkan karena puasa kita ini adalah kewajiban itu. Jadi sementara makan di situ kan bukan kewajiban, yang wajib itu datangnya, adapun makannya bukan kewajiban. Itu kalau kita sebagai mukimin ya. Nah, adapun kalau musafir, nah kembali lagi kalau musafir umpamanya kita diundang oleh kawan kita tadi di luar kota, lalu posisi kita di situ musafir. Nah, maka ini tentu boleh-boleh saja bagi musafir itu boleh memilih ya, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyuftir. Siapa yang mau berpuasa silakan, yang mau berbuka juga silakan. Nah, itu bagi musafir gitu. Nanti tergantung nanti kondisinya gitu. Jadi bagi undangan yang mukim maka tidak boleh membatalkan saumnya kalau itu saum wajib.
Gitu. Tapi kalau itu musafir, nah dia musafir, maka ia boleh memilih apakah ia tetap saum, ya, cukup hadirnya saja, atau dia memilih membatalkan karena dia musafir, termasuk bagian daripada yang diberikan rukhsah untuk boleh berbuka gitu. Jadi salah satunya kan di Quran itu ala safarin, bagi orang yang safar, ya, bagi orang yang safar ini terkait dengan ibadah shaum itu kan ada 3 itu yang rukhsah yang diberikan oleh Allah. Bagi musafir yang masih kuat untuk berpuasa itu boleh berbuka, boleh tidak. Gitu. Ya. Bagi musafir yang sudah lemah itu lebih baik berbuka. Ya, yang sudah lemas itu lebih baik. Bahkan bagi musafir yang memang sudah sangat lemah, dia justru harus berbuka, tidak boleh bertahan dalam puasanya. Tapi kalau konsep seperti yang ditanyakan tadi, nah tentu ini yang dimaksudkan adalah musafir yang tentunya tadi dalam kondisi kuat, bisa melanjutkan puasa, bisa berpuasa, bisa tidak. Nah, maka berlakulah ketentuan tadi bahwa kalau itu puasa wajib, maka ia tidak boleh membatalkan puasanya hanya untuk makan di resepsi pernikahan itu. Nah, itu kalau yang wajib. Adapun kalau yang sunnah, nah itu mah terserah kepada yang bersangkutan. Nah, ini yang menjadi yang perlu kita fahami di dalam kehidupan kita. Jadi itu kan tadi kan pertanyaannya terkait dengan ada unsur toleransinya itu kan. Nah, itu ada unsur toleransinya. Nah, Islam tidak melarang kita dalam hal yang seperti ini, ya, bahwa ada kita punya kawan, kita punya tetangga yang tidak seagama dengan kita, dia bukan orang muslim, lalu kita diundang dalam acara pernikahan begitu, ya itu kita boleh-boleh saja datang, silakan. Yang penting perlu kita pahami di situ bahwa ketentuan makan dan minum di di acara orang yang bukan muslim itu harus kita perhatikan. Makanan yang di situ harus dipastikan halalnya, minumannya harus dipastikan halalnya, tempatnya pun piring makan minumannya itu alatnya juga harus dipastikan bahwa itu memang higienis, ya, tidak tercampur daripada unsur-unsur yang haram gitu. Nah, karena ada aturan tersendiri kalau kita bertamu ke rumah orang. Nah, ini perlu menjadi catatan karena nanti bisa ada hubungannya dengan menghadiri pernikahan ini. Ya, kalau kita bertamu ke rumah orang yang bukan muslim, terutama ahlul kitab, memang kita boleh makan dan minum dari makanan mereka. Tapi ada saran dari Nabi SAW, tidak boleh menggunakan peralatan, ya, baik piring maupun gelas, ya, atau yang biasa mereka pakai sehari-hari makan dan minum di rumahnya itu tanpa kita cuci terlebih dahulu, ya. Nah, kalau ada alternatif lain, malah kita lebih baik memakai yang ada itu, bukan dari milik dia. Tapi kalau tidak ada, boleh kita pakai, tapi dengan catatan kita mencuci dulu, ya. Kita cuci dulu piringnya atau gelas yang akan kita pakai tadi. Nah, ini menjadi catatan penting bahwa ini harus ada kepastian bahwa alat yang kita pakai itu memang betul-betul bersih daripada makanan atau minuman yang haram. Nah, kenapa ada sampai begitu anjuran tadi bahwa kalau piring pribadi mereka di rumah, gelas yang biasa mereka pakai di rumah, bagi mereka kan ada makanan haram, ada minuman haram biasa mungkin dipakai itu. Nah, inilah dalam rangka ihtiyat, maka Nabi menyuruh kita mencuci terlebih dahulu. Nah, tentu hal ini juga termasuk dalam acara resepsi tadi. Nah, makanya kalau di resepsi itu bisa dipastikan bahwa peralatan makan dan minumannya itu adalah peralatan yang umum, bukan yang khusus dipakai untuk mereka, maka itu tentu berlaku sebagaimana biasanya. Nah, tetapi kalau itu memang khusus dipakai untuk orang-orang yang bukan orang Islam tadi ini, maka ini berlaku ketentuan Nabi tadi. Ya, kalau memang kita mau makan, ya harus kita cuci terlebih dahulu, pastikan bahwa di situ tidak ada hal yang unsur yang haram, baik itu bekas homer, ya, atau bekas bangkai atau bekas babi, umpamanya bagi kita orang Islam yang haram, nah, itu yang harus dipastikan. Nah, maka
tentu di sini perlu ingin saya berikan catatan, meskipun secara hukum itu memang boleh saja kita hadir, ya, dengan catatan tidak membatalkan puasa tadi, ya, maka tentu harus kita lebih berhati-hati lagi dengan makanan dan minuman yang dihidangkan. Kita harus memastikan kehalalannya. Begitu juga dengan peralatan yang dipakai, baik itu piring, baik itu gelas, maupun yang lain-lain yang kita pakai makan dan minum itu, maka itu juga harus kita pastikan bahwa memang dia bersih dari hal-hal dan unsur-unsur yang haram yang itu dapat merusak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita, dan tentu kita berharap semoga kita semua dapat melaksanakan ibadah shaum ini dengan sempurna di bulan Ramadan ini. Terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan itu menjadi catatan penting bagi kita, bagi yang mau melakukan resepsi di bulan Ramadan. Ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pada kali ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat, dan sekali lagi semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita buktikan atas kejujuran dalam perintahnya. Saatnya waktu terbaik untuk mendekatkan diri pada Ilahi. Roh Ramadan tentang penuh cahaya, cahaya keagungan dengan rahmatnya. Doa lirih terdengar di bibir, mohon ampunnya atas segala dosa. Kita semangat